Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai pada Legend of Chess kemarin, tanggal 23 Juli 2020. Di ronde ketiga, papan kedua, antara Vladimir Kramnik melawan Viswanathan Anand. Ya, di sini Kramnik memulai dengan kuda F3, ready opening. Dibalas Anand dengan D5, G3, pengaktifan gajah di sayap raja, C5, gajah G2, kuda F6, rokade G6. Lalu Kramnik menggambit pionnya ke C4, menantang pion D5. Tapi Anand tidak mengambil pion gratis tersebut dan memilih gajah G7. Karena hanya akan memperlambat perkembangan perwira. Kuda C3 menekan pion D5 dua kali. Sekali lagi Anand tidak menghiraukannya dan rokade, mengamankan raja. D3 menjaga pion. Kuda C6, gajah F4, D4 mengancam kuda. Kuda menghindar ke A4. Kuda D7 mengontrol penuh petak E5, juga untuk mendukung pion ke E5. A3, E5 mengancam gajah. Gajah maju ke G5, ster, F6 mengancam dan menutup ster gajah. Gajah mundur ke D2, benteng B8, dukungan jika pion maju ke B5. Kramnik B4 menantang pion C5. Anand tidak menghiraukannya dan memilih menteri E7. Pion kali C5. Di sini Anand tidak balas makan pion C5, tapi menjawabnya dengan F5. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya jika di sini Anand makan pion C5 dengan kuda. Kalau putih kuda kali C5, menteri makan kuda. Jika gajah B4 mengancam menteri dan benteng, kuda makan gajah, pion makan, menteri makan pion. Keseimbangan tetap terjaga. Tapi di sini Anand lebih memilih langkah pion F5, bermaksud terus ke F4, dengan tujuan membuka pertahanan raja putih. Kramnik E3, pion kali E3, gajah makan, F4 menantang pion G3 dan mengancam gajah. Gajah kembali ke D2, G5 support untuk pion F4. Benteng E1 memimpin pion untuk melemahkan dukungan terhadap pion F4. Juga untuk kemungkinan pion D3 maju ke D4. Anand tidak berusaha menjauhkan menterinya dari lajur tekanan benteng, tapi terlebih dulu pion G4 mengancam kuda, berusaha menghilangkan kontrol petak D4. Kuda menjauh ke H4. Lalu Anand mendorong pion F4 ke F3, mengancam gajah. Setelah gajah mundur ke F1, baru menteri menghindari pakuan benteng ke F7. Gajah E3, kontrol dan dukungan jika pion nantinya ke D4. Kuda F6, kuda C3, benteng D8, mengancam pion di lajur menteri. Lalu kuda B5 bermaksud ke petak D6 untuk mengancam menteri dan gajah. Anand mengantisipasinya dengan gajah mundur ke F8. Menteri C1 menghindari lajur tekanan benteng, juga dukungan penuh untuk diagonal H6. A6 mengancam kuda, kuda D6, ster. Gajah makan kuda, pion makan, benteng makan. D4 menantang pion E5. Anand makan pion dengan kuda, gajah makan, pion makan.
Menteri F4 mengancam benteng. Lalu Anan, Menteri C7, menjaga benteng. C5 mengancam benteng. Benteng menghindar ke C6, mengancam pion tersebut 2 kali. Dan sekalian menjaga menteri. Gajah C4, skak. Raja F8, dan setelah keramik benteng E5, Viswanathan Anand menyerah. Karena secara posisi, hitam memang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan kalau permainan dilanjutkan, langkah terbaik hitam di sini adalah Menteri G7, menjaga petak H6 dari skakmat menteri. Lalu putih benteng G5, ster. Di sini kemanapun menteri menjauh, hitam tetap kalah. Jadi jika hitam ingin bertahan sementara, menteri harus tetap dalam posisinya. Atau menukar menteri dengan benteng. Tapi tentu saja, cepat atau lambat, hitam akan kalah. Nah, lalu bagaimana jika hitam memaksa mempertahankan menterinya, misalnya dengan kembali ke petak semula, maka benteng G8, skak. Kuda tidak bisa makan benteng karena sedang dipaku menteri. Jadi Raja E7, benteng E1, skak. Gajah E6 menutup skak. Menteri makan menteri, benteng makan gajah, skak. Raja F7 mengancam benteng G8. Benteng D6 diskaper skak, Raja E7, dan kuda F5 skak mat. Ya, jadi inilah salah satu partai pada Legend of Chess kemarin antara Vladimir Kramnik melawan Viswanathan Anand. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.